Tidak ingin merepotkan, pada sore hari Suyin menghubungi Chang Yuan agar mengirimkan bajunya. Dia sudah menghubungi Bibi Xia terlebih dahulu untuk mengambilnya di lemari. Hai, Jin, panggil Suyin. Beruntung langsung bertemu dengan sahabatnya sehingga tidak perlu mencarinya. Jin menoleh ke arah Suyin sambil melambaikan tangannya. Ia baru saja keluar dari sebuah ruangan. Ini, pakailah. Semoga ukurannya pas. Suyin menyerahkan pakaian yang dibawanya pada Jin. Ini masih baru, tanya Jin. Tidak, itu sudah lama. Kekecilan di tubuhku sehingga aku tidak pernah memakainya, jawab Suyin. Tidak apa-apa sesekali berbohong karena untuk kebaikan. Tapi aku merasa tidak enak. Jin menyodorkan kembali pada Suyin. Tidak apa-apa, tidak usah sungkan bukankah kita bersahabat, ujar Suyin. Terima kasih, kau memang yang terbaik. Jin terharu sehingga langsung memeluk tubuh Suyin. Ya sudah, aku harus segera kembali karena masih ada pekerjaan. Jin memandang kepergian Suyin di balik pintu lift. Dia sungguh merasa beruntung memiliki sahabat sepertinya. Sama dengan 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 sama dengan. Suyin segera kembali ke ruangannya karena harus mempersiapkan beberapa dokumen yang harus dibawa untuk nanti malam. Salah seorang tamu langganan yang berasal dari Jepang mengajak mereka untuk membicarakan mengenai keuntungan berinvestasi di hotel ini. Suyin menghampiri Daehyun yang tengah sibuk di mejanya. Apa kita nanti akan langsung berangkat ke restoran? Tanya Suyin untuk memastikannya karena dirinya harus bersiap-siap dengan penampilannya. Daehyun mendongakkan wajahnya untuk menatap istrinya namun Suyin memalingkan wajahnya karena sedikit gugup. Meski mereka sudah berbaikan lumayan lama tapi Suyin masih merasa malu jika ditatap oleh suaminya. Sebentar lagi kita pulang untuk bersiap-siap, ucap Daehyun. Pulang, tanya Suyin. Dirinya tidak mengerti pulang kemana karena rumah Daehyun ada dua. Pulang ke rumah kita, jawab Daehyun yang sudah bisa menebak pikiran istrinya. Baiklah, sahut Suyin. Oh iya, aku hampir saja lupa. Besok malam ibu mengundangmu untuk makan malam, kuharap kau mau datang. Ujar Daehyun berharap Suyin mau datang sehingga bisa mengenal anggota keluarganya. Untuk apa? Suyin tiba-tiba merasa takut datang ke sana. Apalagi setelah Park Ji-hun mengetahui hubungan mereka. Jo Yeon-ho ingin bertemu denganmu sebenarnya sudah lama anak itu merengek ingin mengucapkan terima kasih padamu, ujar Daehyun. Oh, tapi aku takut, ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Tidak perlu khawatir, ada aku di sisimu. Daehyun meraih tangan istrinya kemudian menggenggamnya. Akan aku usahakan. Jika kau masih sibuk sebaiknya aku pulang sendiri saja. Nanti aku akan meminta diantarkan oleh Chung Ho untuk menyusulmu ke restoran, ujar Suyin seraya menarik tangannya. Dia masih takut jika ada orang yang tiba-tiba masuk melihat mereka. Tidak, sebentar lagi aku selesai. Kalau begitu aku akan kembali ke mejaku, pamit Suyin, jika dirinya terus berada di sana kemungkinan Daehyun tidak akan selesai-selesai dalam melakukan pekerjaannya. Ujar Daehyun sembari tersenyum. Dia mengusap dengan lembut beberapa saat pipi Suyin dengan ibu jarinya. Suyin segera kembali ke mejanya. Daehyun tidak mau dirinya membantu mengerjakan pekerjaannya sehingga Suyin memainkan ponsel. Bip, ada sebuah pesan masuk ke ponselnya. Suyin, apakah kau sudah mengirimkan uangnya? Maaf jika ayah tidak sabar. Ternyata itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan oleh Kim Nam. Suyin menepuk jidatnya karena lupa untuk mengirimkan uang. Bukannya lupa, tapi dirinya belum ada waktu untuk membicarakannya dengan Daehyun. Dia juga agak takut karena dahulu pernah Daehyun memberinya uang, tapi secara kasar dia malah menolaknya. Sungguh Suyin merasa malu ketika mengingat sikapnya yang keras kepala saat itu. Maaf, mungkin besok aku akan mengirimnya untuk ayah, balas Suyin. Setelah itu tidak ada balasan dari Kim Nam. Suyin menyandarkan kepalanya di kursi seraya mengusap wajahnya. Kepalanya sedikit berdenyut memikirkan hal ini. Tidak mungkin juga dia meminjam pada orang lain karena jika sampai Daehyun tahu maka kemungkinan besar pasti akan marah. Sayang, ayo kita pulang, ajak Daehyun dengan suara yang lembut. Namun istrinya tidak merespon, malah hanya termenung dalam lamunannya. Sayang, ujar Daehyun sembari mengguncang tubuh istrinya. Ah, ada apa? Suyin terlonjak kaget sehingga refleks langsung berdiri. Apa kau butuh sesuatu? Sambung Suyin. Apa yang kau pikirkan? Tanya Daehyun. Ah, itu, aku tidak memikirkan apapun, ujar Suyin seraya tersenyum tipis. Benarkah? Jika ada sesuatu yang kau butuhkan sebaiknya kau memberitahuku. Tidak usah sungkan, ujar Daehyun. Suyin hanya mengangguk. Lidahnya terasa berat saat ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya sudah, ayo kita pulang, ajak Daehyun mengulangi ucapannya. Apa kau sudah selesai? Suyin melihat jam yang masih menunjukkan pukul 4:30 sore. Sebenarnya masih terlalu siang untuk pulang.
Sudah, Suyin mengikuti langkah Daehyun untuk keluar dari hotel. Sama dengan 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 sama dengan. Selama dalam perjalanan Suyin tampak murung tidak seperti biasanya. Daehyun merasa ada sesuatu yang salah terjadi pada istrinya. Hingga mereka sampai di Villa Pyeongchangdong pun masih saja Suyin diam. Setiap kali Daehyun menanyakan sesuatu pasti Suyin selalu mengalihkan pembicaraan. Daehyun memastikan kalau istrinya tengah sibuk mandi dengan menempelkan telinganya di pintu. Ternyata ada suara gemercik air mengalir di dalam. Entah kenapa Daehyun ingin sekali memeriksa ponselnya. Diambilnya ponsel Suyin yang berada di atas nakas. Beruntung tidak ada sandi ataupun kode sehingga Daehyun tidak perlu bersusah payah untuk membukanya. Hanya terdapat sebuah kotak masuk yaitu dari Kim Nam. Daehyun perlahan membaca setiap pesan Kim Nam. Kenapa dia tidak memberitahuku? Gumam Daehyun sembari meletakkan ponsel itu di atas nakas. Pantas saja Suyin selalu mengalihkan pembicaraan, mungkinkah istrinya merasa takut untuk mengatakan semua itu kepadanya. Asisten Chang, tolong kirimkan uang sekarang juga pada Tuan Kim Nam, ujar Daehyun yang langsung menghubungi Chang Yuan untuk mengurus semuanya. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan di seberang telepon tanpa bertanya lagi. Inilah yang membuat Daehyun tidak ingin menggantikan posisi Chang Yuan dengan orang lain karena pria itu sangat cekatan dan selalu bisa menjaga rahasianya meskipun Daehyun tidak meminta. Suyin yang baru saja keluar dari kamar mandi samar-samar dapat mendengar pembicaraan mereka. Suyin berjalan mendekati Daehyun sambil menggigit bibir bawahnya. Gadis itu masih menggunakan handuk sebatas atas lutut di tubuhnya. Apa kau mengirimkan uang pada ayah? Tanya Suyin lirih. Dia sungguh takut Daehyun akan memarahinya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Ujar Daehyun sembari mendekati Suyin kemudian mengusap pipi istrinya. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, ucap Suyin menunduk. Sisa-sisa air di rambutnya yang masih basah perlahan menetes membasahi kulitnya yang seputih salju. Bukankah kita suami istri? Sudah sewajarnya kita saling berbagi, ujar Daehyun dengan lembut. Dia mengangkat dagu Suyin agar mau melihatnya. Bab 77 bukan istri yang baik. Aku bahkan belum bisa menjadi istri yang baik untukmu. Suyin tiba-tiba menyandarkan kepalanya di dada Daehyun untuk menyembunyikan wajahnya. Pantaskah dirinya dianggap seorang istri yang bahkan tidak pernah mau melakukan kewajibannya? Suyin hanya tidak ingin terlalu menuntut pada suaminya. Sudah terlalu banyak hal yang dilakukan oleh Daehyun namun Suyin sama sekali belum bisa membalasnya. Daehyun yang bertelanjang dada dapat merasakan air hangat mengalir di dadanya. Dia melingkarkan tangannya hingga menyentuh punggung Suyin. Kemudian mengeratkan pelukannya meski ada sesuatu yang harus ditahan. Bagiku kau adalah istri yang baik. Justru aku yang belum bisa menjadi suami yang baik untukmu. Belum bisa membahagiakanmu, harus sembunyi-sembunyi bila ingin dekat denganmu. Daehyun mengusap punggung istri kecilnya itu. Menepuknya dengan pelan untuk menenangkannya. Aku bahkan selalu menunda untuk melakukan kewajibanku sebagai seorang istri, ujar Suyin lirih. Tidak usah dipikirkan, aku akan selalu sabar menunggumu hingga kau bersedia melakukannya. Dae melepaskan pelukannya. Terima kasih karena kau tidak pernah memaksaku, ujar Suyin. Dia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Daehyun. Ya sudah, aku mandi dulu. Melihatmu seperti ini aku takut tidak bisa menahannya lagi, goda Daehyun. Suyin langsung mendorong tubuh suaminya untuk masuk ke kamar mandi. Tidak ingin Daehyun melihat wajahnya yang sudah memerah seperti tomat. Baru saja hendak mengganti pakaian ternyata ada sebuah pesan singkat masuk ke ponsel. Suyin langsung membukanya. Suyin, terima kasih. Kau bahkan mengirimkan 2 kali lipat pada ayah, Kim Nam. Su terkejut karena jumlah uang yang dikirimkan oleh Daehyun malah terlalu banyak. Bagaimana caranya untuk berterima kasih? Rasanya hanya ucapan terima kasih saja tidak sebanding dengan jumlah uang itu. Haruskah aku berterima kasih menggunakan tubuhku? Batin Suyin yang jantungnya langsung berdegup kencang ketika membayangkannya. Suyin berjalan ke sana kemari karena pikirannya terasa kacau. Memikirkan melakukan hubungan suami istri untuk pertama kali sangat mengerikan baginya. Baru membayangkan saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Daehyun baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mengamati Suyin yang belum berganti pakaian sejak tadi. Padahal sudah setengah jam dia selesai mandi. Sayang, apa kau tidak ingin memakai baju? Goda Daehyun sembari memeluk pinggang ramping itu. Seketika bulu kuduk Suyin meremang merasakan hembusan napas di tengkuknya. Gadis itu menahan napasnya agar tidak menggebu-gebu. Ayo, ajak Daehyun sembari melepaskan pelukannya. Ayo, Suyin melongo mendengar ajakan dari Daehyun. Berpikir bahwa haruskah mereka melakukannya di sore hari seperti ini. Suyin perlahan berjalan mendahului Daehyun untuk naik ke atas ranjang yang langsung membuat keringat dingin keluar dari tubuhnya. Apa kau benar-benar tidak ingin berganti baju? Ujar Daehyun sekali lagi. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat istri kecilnya justru naik ke atas ranjang. Hah,
Su Yin kembali melongo. Ayo kita ganti pakaian nanti kau akan kedinginan. Daehyun menghampiri Su Yin kemudian menarik tangannya agar mengikutinya ke ruang ganti. Dia tidak tahan jika Su Yin hanya memakai handuk saja. Su Yin pikir tadi Daehyun mengajaknya untuk berhubungan di atas ranjang. Padahal tadi hampir setengah mati sudah menahan kegugupannya. Su Yin, sebenarnya apa yang kau pikirkan? Batinnya dalam hati. Su Yin memilih pakaian santai karena hari masih sore, setidaknya mereka masih ada waktu untuk bersantai sebentar sebelum makan malam. Setelah selesai berganti tak lupa dia memilihkan pakaian yang akan digunakan untuk suaminya. Aku akan menunggu di bawah, ujar Su Yin sembari menyerahkan pakaian itu pada suaminya. Su Yin bergegas ke halaman belakang untuk melihat sebuah taman kecil yang ada di sana. Sudah beberapa waktu dia tidak menikmati pemandangan sore hari di villa itu. Tampak beberapa tanaman bunga agak layu karena hari ini cuaca lumayan panas. Su Yin segera mengambil selang kemudian segera menyirami bunga sambil bersenandung ria. Suasana hati yang tengah bahagia membuat wajah polos itu tampak mereka seperti bunga yang ada di sana. Terlalu asyiknya menyiram sampai-sampai Su Yin tidak menyadari jika Daehyun yang kini sudah berada di belakangnya. Melihat tersenyum seperti itu membuatku terasa sangat senang, ujar Daehyun. Su Yin yang terkejut karena tiba-tiba ada suara di belakangnya. Dia langsung berbalik kemudian tanpa sengaja menyemprotkan air ke wajah Daehyun hingga wajahnya basah kuyup. Ah, maaf, aku sungguh tidak sengaja, ujar Su Yin dengan rasa takut jika Daehyun akan marah. Dia buru-buru mematikan keran begitu melihat wajah Daehyun yang basah. Dasar gadis nakal, Daehyun merebut selang tersebut kemudian gantian menyemprotkan air ke tubuh istrinya. Su Yin yang merasa mendapat serangan langsung berlari menjauh sembari menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Mereka saling kejar-kejaran seperti anak kecil. Saling membalas menyemprotkan air di tubuh mereka secara bergantian. Bibi Xia yang mengintip dari balik jendela dapur merasa sangat senang melihat pemandangan suami istri yang tampak akur. Dia sangat bersyukur melihat mereka yang kini semakin dekat. Saat Su Yin berlari tiba-tiba saja kakinya terpeleset sehingga tubuhnya nyaris terbanting ke tanah jika saja Daehyun tidak menopangnya. Su Yin langsung mengalungkan tangannya di leher Daehyun karena takut terjatuh. Mereka saling bertatapan satu sama lain. Gadis itu terpesona oleh seorang pria dewasa yang kini menjadi suaminya. Pria tampan bermata elang yang kini dicintainya. Jika orang menganggapnya gila, memang benar dirinya kini sudah tergila-gila pada pria yang awalnya dibencinya. Setelah beberapa saat akhirnya Su Yin tersadar juga dari lamunannya. Dia berusaha berdiri dengan berpegangan pada lengan Daehyun. Namun Daehyun tidak melepaskannya. Melihat wajah yang begitu cantik Daehyun langsung meraup bibir Su Yin. Dirinya selalu tidak tahan jika memandang wajahnya sedekat itu. Selalu saja ingin menggigit bibirnya yang berwarna merah muda. Su Yin yang mendapatkan ciuman tiba-tiba sontak membelalakkan matanya. Tidak ada kesempatan untuk melepaskan diri karena Daehyun memegang tengkuknya dengan kuat. Cukup, ujar Su Yin saat mempunyai kesempatan untuk berbicara. Napasnya terengah-engah karena hampir kehabisan napas. Daehyun menjauhkan tubuhnya dari Su Yin. Maafkan aku, ujarnya. Hari sudah sore, sebaiknya kita segera bersiap-siap, ujar Su Yin mengingatkan karena hari sudah hampir gelap. Mereka juga harus membersihkan diri lagi karena kejadian barusan. Baiklah, ujar Daehyun sembari mengamati langit yang perlahan sudah meredup. Su Yin segera masuk ke dalam villa yang diikuti oleh Daehyun di belakangnya. Bab 78 Makan malam di restoran yang sama. Acara makan malam ini merupakan acara yang cukup penting sehingga Su Yin lebih memerhatikan penampilannya agar terkesan rapi dan menghormati. Tidak seperti pertama kali bekerja sebagai sekretaris, Su Yin sama sekali tidak memperhatikan penampilannya. Padahal itu salah satu cerminan bagaimana kita dianggap menghargai tamu. Malam ini Su Yin mengenakan sebuah setelan baju dan celana panjang berwarna coklat. Membiarkan rambutnya tetap terurai. Tuan Takashi tidak menginap di The Sila Seoul Hotel karena ingin menikmati tinggal di rumah tradisional Korea. Sehingga mereka harus memesan tempat yang tidak terlalu jauh dari penginapannya. Su Yin dan Daehyun memang sengaja datang lebih awal 10 menit. Jangan sampai Tuan Takashi datang terlebih dahulu daripada mereka. Mereka memesan salah satu restoran bintang 5 dengan private room agar pembicaraan mereka fokus. Ada juga Chang Yuan di sana, meski ada Su Yin namun sebagai seorang asisten Chang Yuan akan berada di dekat Daehyun. Dia akan selalu siap siaga jika Daehyun membutuhkannya. Tuan Takashi sudah datang, ujar Chang Yuan untuk melaporkan. Ia baru saja keluar untuk memeriksa. Daehyun dan Su Yin langsung berdiri sebagai tanda penyambutan untuk mereka. Ternyata Takashi datang bersama dengan istri dan asistennya. Untuk makan malam seperti ini kebanyakan mereka akan membawa istrinya sebagai perkenalan agar kerja sama terjalin lebih erat. Selamat datang, Tuan. Daehyun memeluk Takashi sebagai tanda persahabatan. Su Yin juga bersalaman dengan istrinya. Ternyata istrinya masih terlihat jauh lebih muda. Sungguh tidak disangka jika Takashi memiliki istri yang masih muda. Umur Takashi masih sekitar 40 tahun berbeda lebih tua 5 tahun dari Daehyun.
Apa ini istrimu? Tanya Takashi pada Daehyun sembari memandang Suyin. Saya sekretarisnya, Tuan, jawab Suyin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah sehingga tidak apa-apa jika orang lain hanya menganggapnya sekretarisnya. Sayang sekali, padahal kalian terlihat sangat cocok. Ah, aku baru ingat kalau istrimu adalah seorang model, ujar Takashi sembari tersenyum. Suyin hanya bisa tersenyum tipis ketika mendengarnya. Hatinya harus belajar lebih kuat lagi karena cepat atau lambat pasti akan mendengarkan pernyataan semacam itu. Bagaimana perjalanan Anda dari Jepang? Tanya Daehyun untuk mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin membuat istrinya merasa tidak nyaman. Sungguh menyenangkan. Beberapa bulan tidak ke Seoul ternyata keadaan sudah banyak berubah, ujar Takashi. Takashi adalah seorang pebisnis yang usahanya sudah berkembang di mana-mana. Usahanya bergerak di bidang alat-alat pembangunan dan kerap kali mengajak kerjasama sebagai investasi jangka panjang. Silahkan diminum, Tuan. Suyin menuangkan soju ke dalam gelas Takashi dan istrinya secara bergantian. Tak lupa juga menuangkannya pada gelas Daehyun. Tidak lama kemudian datang beberapa orang pelayan membawakan buku menu. Silahkan, Tuan. Pelayan tersebut meletakkan buku menu di atas meja. Aku memesan semua hidangan paling enak di restoran ini, ujar Daehyun pada pelayan. Bukankah kami yang seharusnya mengatakannya? Ujar Takashi. Seharusnya kami yang menjamu Anda, ujar Daehyun sembari tersenyum. Sambil menunggu makan malam datang mereka mulai membicarakan kerjasama yang akan terjalin. Suyin cukup mendengarkan karena tidak tahu apapun mengenai hal itu. Dia hanya sesekali mengobrol dengan istri Takashi tentang negara Jepang. Di saat waktu dan tempat yang bersamaan. Sesuai ucapannya Kim Soo-hyun mengajak Jin untuk makan malam. Sebagai ucapan terima kasih dengan mengajaknya makan malam bagi Jin itu terlalu berlebihan. Namun Jin tetap mengikuti langkah Kim Soo-hyun untuk masuk ke dalam restoran. Suasana lumayan ramai oleh para pengunjung yang juga berpasangan. Jin merasa gugup karena ini pertama kalinya diajak oleh seseorang ke sebuah restoran mewah. Beruntung Suyin meminjamkan pakaiannya yang sangat bagus sehingga Jin bisa mengimbangi penampilan Kim Soo-hyun yang sangat memukau sehingga para pengunjung wanita selalu curi pandang ke arahnya. Apa kau pernah berkencan? Tanya Kim Soo-hyun. Hah? Jin membelalakan matanya. Maksudnya apa kau pernah berpacaran sebelumnya? Aku tidak ada waktu untuk berkencan dengan siapapun, ujar Jin sambil menunduk malu. Wajahnya terasa panas dan memerah. Oh, apa alamat yang kau berikan benar-benar alamat tempat tinggal Suyin? Kim Soo-hyun sudah tidak ingin berbasa-basi lagi. Tentu saja, aku juga dulu sering main ke sana namun setelah Suyin menjadi sekretaris Tuan Daehyun aku tidak pernah ke sana lagi. Padahal aku ingin mengajaknya nonton setiap weekend setelah itu menginap di kontrakannya seperti dulu, ujar Jin sembari mengingat masa lalu bersama Suyin. Tidak perlu khawatir jika nanti Suyin menjadi sekretarisku, aku akan memberikan tiket gratis setiap minggu untuk kalian nonton, ujar Kim Soo-hyun sembari tersenyum misterius. Maka dari itu kau harus merayunya agar bersedia menjadi sekretarisku. Menjadi sekretaris kakakku itu tidaklah enak karena harus ikut lembur. Jika denganku aku tidak akan membiarkan dia kelelahan, sambung Kim Soo-hyun dengan bangganya menceritakan keunggulan tentang dirinya. Apa sebenarnya maksud pria ini, batin Jin? Dia terus mendengarkan Kim Soo-hyun yang hanya membicarakan Suyin dari awal hingga akhir. Hanya sesekali saja menanyakan tentang kehidupan pribadinya. Ini semua sungguh terasa membosankan bagi Jin. Terlebih lagi Kim Soo-hyun juga menanyakan mengenai ukuran sepatu, baju dan sebagainya yang dipakai Suyin. Dia tidak terlalu mengingat apa yang dikenakan sahabatnya. Bahkan setelah pesanan datang pun Kim Soo-hyun selalu menanyakan hal yang sama. Sehingga Jin benar-benar merasa semakin kesal. Aku pamit ke toilet, Tuan, ujar Jin yang sudah berdiri. Baiklah, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, ujar Kim Soo-hyun sembari memamerkan giginya yang putih dan rapi. Jin hanya menganggukkan kepalanya kemudian segera melangkahkan kakinya menuju toilet wanita. Jin memandang wajahnya di cermin, membasuhnya menggunakan air agar kepalanya menjadi dingin. Untuk apa mengajakku makan malam jika yang menjadi perbincangan hanyalah Suyin? Gerutu Jin sembari mencebikkan bibirnya. Bukan tidak menyukai sahabatnya itu namun bagi Jin itu sudah keterlaluan. Dia menyesal sudah menerima ajakan Kim Soo-hyun. Setelah mendinginkan hatinya yang sedikit panas Jin segera keluar. Jin, kau di sini juga, ujar Suyin dengan wajah sumringah. Tidak disangka ternyata Jin makan malam di restoran yang sama. Suyin, Jin sedikit terkejut bertemu dengan sahabatnya di sini. Jangan sampai dia tahu kalau dirinya makan malam bersama dengan Kim Soo-hyun. Bagaimana makan malammu? Pasti sangat menyenangkan. Aku jadi ingin tahu seperti apa pria yang mengajakmu berkencan, ujar Suyin dengan mata berbinar-binar. Jin hanya tersenyum tipis mendengar ucapan Suyin. Makan malamnya sungguh jauh dari kata menyenangkan. Ayo, aku tidak sabar ingin melihatnya.
Suyin menarik pergelangan Jin untuk keluar dari area toilet. Jin hanya bisa patuh mengikuti langkah Suyin karena dirinya sungguh tidak tahu harus mencari alasan apa agar terbebas dari sahabatnya. Jin, mejanya di sini. Panggil Kim Soo-hyun sambil melambaikan tangannya. Pria itu langsung berdiri dan membelalakan mata ketika melihat gadis pujaan hatinya di samping Jin. Tuan Kim Soo-hyun, gumam Suyin sembari memandang Jin. Kenapa kau tidak mengatakannya kalau dia yang mengajakmu berkencan? Bisik Suyin di telinga Jin. Bab 79 takut hal buruk terjadi lagi. Jin diam tidak bergeming, hanya mampu menghela napas panjang. Bagaimana mungkin dia mengatakannya sedangkan mereka tidak berkencan? Kim Soo-hyun berjalan menghampiri Jin dan Suyin. Suyin, untuk apa kau di sini? Aku ada acara makan malam dengan Tuan Takashi bersama Tuan Dae-hyun di sini, sahut Suyin. Apa acaranya sudah selesai? Tanya Kim Soo-hyun. Baru saja selesai. Ini kami juga akan segera pulang, ujar Suyin. Kalau begitu sebaiknya ku antar pulang saja. Tidak perlu karena pasti Tuan Dae-hyun akan mencariku, tolak Suyin. Sudah, jangan khawatir nanti akan memberitahukan pada kakakku kalau aku yang mengantarmu, ujar Kim Soo-hyun yang bersikeras ingin mengantarkan Suyin. Tapi, tanpa persetujuan Suyin, Kim Soo-hyun langsung menarik pergelangan tangannya. Jin hanya berdiri sebelum akhirnya Suyin juga menarik pergelangan tangan Jin. Aku pulang naik taksi saja, ujar Jin. Semenjak Suyin berada di antara mereka, Jin merasa Kim Soo-hyun tidak membutuhkannya lagi. Tuan, sebaiknya kau mengantarkan Jin saja karena rumah kami berlawanan. Aku akan menunggu Tuan Dae-hyun, ujar Suyin yang merasa tidak enak hati pada Jin. Tidak masalah, aku bisa mengantarkan Jin terlebih dahulu baru kemudian mengantarkanmu. Ayo semuanya masuk. Kim Soo-hyun terlebih dahulu masuk ke dalam mobil. Selama di dalam perjalanan Jin lebih banyak diam. Hanya sesekali saja menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Suyin. Jin merasa seperti obat nyamuk saat ini. Apa kalian berkencan? Tanya Suyin secara gamblang. Dia ingin sekali menanyakan hal itu sampai lupa menjaga perasaan Jin. Tidak, ucap Kim Soo-hyun dengan cepat. Dia tidak ingin kalau Suyin sudah salah paham mengenai hubungan mereka. Tidak perlu malu-malu. Kurasa kalian berdua sangat cocok, ujar Suyin sembari mengedipkan sebelah matanya pada Jin. Sungguh, aku mengajak Jin makan malam hanya sebagai ucapan terima kasih saja, ujar Kim Soo-hyun sambil melirik Suyin dari kaca spion. Terima kasih, ujar Suyin sembari menautkan kedua alisnya. Itu karena Jin sudah membersihkan ruanganku dengan sangat rapi, sahut Kim Soo-hyun mencoba untuk mencari alasan yang tepat. Entah kenapa hati Jin terasa teriris mendengar jawaban dari Kim Soo-hyun. Padahal memang itulah yang sebenarnya terjadi. Jika tidak karena Suyin mana mungkin pria itu berkenan mengajak gadis biasa seperti dirinya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tuan Kim Soo-hyun, timpal Jin. Sungguh Jin merasa terlalu bodoh karena mau diajak makan malam oleh pria kaya yang bahkan sama sekali tidak memandangnya. Dirinya terlalu percaya diri pada awalnya. Seharusnya dia cukup sadar diri mana mungkin pria kaya dan setampan Kim Soo-hyun mau mengajaknya makan malam jika tidak ada maunya. Oh, begitu ya, ujar Suyin. Tidak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di depan rumah Jin. Bye, Jin, ucap Suyin sembari melambaikan tangannya ke arah sahabatnya itu. Jin hanya membalasnya sebentar kemudian segera masuk ke dalam rumah. Ada rasa kesal terhadap Suyin yang tidak pernah dirasakannya sejauh ini. Di mana rumahmu? Tanya Kim Soo-hyun setelah melanjutkan perjalanannya kembali. Meski Jin sudah memberikan alamat Suyin namun dia belum mengetahui letaknya. Rumahku, rumahku. Suyin bingung harus menjawab di mana dia tinggal karena tidak memungkinkan baginya berkata jujur dengan Kim Soo-hyun. Apa kau masih tinggal di kontrakan itu? Tanya Kim Soo-hyun. Iya. Antarkan saja aku ke sana, ujar Suyin tanpa pikir panjang lagi. Meskipun dia sama sekali tidak tahu di mana kontrakan yang dimaksud oleh Kim Soo-hyun. Suyin lupa kalau belum mengirimkan pesan pada Dae-hyun. Buru-buru dia mengeluarkan ponselnya dari tas namun sayangnya ponselnya mati karena kehabisan baterai. Kasihan Dae-hyun, pasti sekarang dia tengah mencariku, batin Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Sungguh dirinya merasa menyesal karena meninggalkan Dae-hyun. Suyin menyandarkan kepalanya sambil melihat bayangan pohon di bawah sinar rembulan. Maafkan aku, sayang, batin Suyin lagi. Seharusnya dia tadi menolak dengan keras ajakan Kim Soo-hyun. Perlahan kantuk Suyin mulai datang sehingga dia memejamkan kepalanya untuk sejenak saja. Dia akan memikirkan bagaimana bertemu dengan suaminya besok pagi. Dia tertidur. Kim Soo-hyun sudah memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tepat di depan kontrakan Suyin yang dulu. Namun Kim Soo-hyun segera kembali mengemudikan mobilnya untuk memutar arah karena tidak tega jika membangunkan Suyin yang sepertinya kelelahan. Derajat, derajat, derajat. Di saat yang bersamaan di restoran. Dae-hyun sangat resah karena setengah jam istrinya pamit ke toilet namun sampai saat ini belum keluar juga. Dia bahkan sudah berdiri di depan toilet wanita sejak 10 menit yang lalu. Saat akan masuk selalu saja ada wanita yang masuk ataupun keluar kemudian mereka memelototinya.
Sampai ada yang mencacinya. Setelah keadaan sudah sepi, Daehyun langsung masuk memeriksa satu persatu pintu toilet wanita, namun hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun di dalam termasuk Suyin. Sayang, kau di mana? Gumam Daehyun sembari berusaha menghubungi nomor ponsel Suyin namun tidak aktif. Tuan, apakah nona muda sudah ketemu? Tanya Chang Yuan yang menghampiri Daehyun. Dia baru saja mengelilingi restoran hingga halaman depan namun tidak menemukannya. Bagaimana di luar? Tanya Daehyun. Saya sudah mengelilingi tempat ini bersama dengan yang lain namun tidak juga menemukannya, sahut Chang Yuan. Cepat periksa CCTV, perintah Daehyun. Saat ini benar-benar khawatir dengan istrinya. Dia takut kejadian tempo hari terulang kembali. Daehyun tidak ingin hal itu terjadi. Chang Yuan bergegas pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa CCTV agar setidaknya mendapatkan titik terang. Alangkah terkejut saat melihat semuanya. Tuan, ternyata nona keluar bersama dengan Tuan Kim Soo-hyun, ujar Chang Yuan yang menghampiri Daehyun di parkiran. Apa? Daehyun mengepalkan tinjunya. Tidak habis pikir ternyata Kim Soo-hyun yang sudah menculik istrinya. Jika sampai terjadi sesuatu pada Suyin, dia tidak akan tinggal diam. Daehyun langsung menghubungi ponsel Kim Soo-hyun yang ternyata lama sekali tidak diangkat. Membuatnya semakin resah dan berpikiran negatif terhadap saudaranya. Kim Soo-hyun, di mana kau? Teriak Daehyun begitu teleponnya dijawab. Bahkan Kim Soo-hyun yang berada di seberang telepon harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Teriakan Daehyun begitu memekakan telinga. Ada apa, Kak? Sahut Kim Soo-hyun dengan santai. Kemana kau membawa Suyin? Tanya Daehyun tanpa basa-basi lagi. Aku membawanya ke rumah. Aku baru saja memarkirkan mobilku, bye. Kim Soo-hyun langsung mematikan sambungan telepon. Kurang ajar, umpat Daehyun. Ya sudah, kalian boleh pulang, ujar Daehyun pada Chang Yuan dan anak buahnya yang lain. Daehyun segera masuk ke dalam mobil. Membanting pintunya kuat-kuat karena kesal bercampur cemas dirasakannya. Pria itu langsung mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di rumah. Bab 80 Jangan menyentuhnya. Dubrak. Daehyun mendorong pintu utama dengan sangat kuat sehingga suaranya terdengar nyaring saat menyentuh tembok. Langkahnya sangat cepat dengan sorot mata yang tajam. Pria itu seperti kerasukan setan saat ini. Kim Soo-hyun, teriak Daehyun dengan nada berapi-api. Dia langsung menuju ke arah pintu kamar tamu untuk memastikan semuanya. Kim Soo-hyun yang baru saja menutup pintu mengerutkan dahinya ketika melihat tampang saudaranya yang agak menyeramkan. Mana Suyin? Tanya Daehyun dengan nada yang lumayan keras. Set, pelankan suara kakak, ujar Kim Soo-hyun dengan lirih takut membangunkan gadis pujaannya. Kenapa kau membawanya pergi tanpa memberitahuku? Sentak Daehyun sembari mencekal kerah baju Kim Soo-hyun. Aku hanya ingin mencoba lebih dekat dengannya sehingga aku mengantarnya pulang. Namun dia justru tertidur, sepertinya kelelahan karena kakak membuatnya terlalu bekerja keras, ucap Kim Soo-hyun panjang lebar menjelaskan. Daehyun melepaskan kerah saudaranya namun tidak menanggapi ucapan sama sekali ucapannya. Dia menepis tangan Kim Soo-hyun yang masih memegang gagang pintu. Ingin segera memastikan keadaan Suyin, kalau kondisinya baik-baik saja dan tidak ada tubuhnya yang lecet sedikitpun. Ternyata gadis itu sudah tertidur sangat pulas. Mungkin hari ini dia benar-benar kelelahan sehingga ketiduran. Dae sungguh merasa bersalah dengan istrinya. Kau tidak menyentuhnya kan? Tanya Daehyun setelah menutup pintu kembali. Menatap saudaranya dengan tatapan menusuk. Kakak, kau ini sangat aneh. Bagaimana aku membawanya kemari jika tidak menyentuhnya? Ujar Kim Soo-hyun yang merasa aneh dengan sikap Daehyun. Daehyun mengepalkan tinjunya, ingin sekali melayangkan pukulan ke wajah adiknya itu. Berani sekali menyentuh istrinya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Ni Park yang sedang menuruni tangga bersama dengan suaminya. Mereka keluar karena tiba-tiba mendengar keributan yang terjadi. Ibu, kakak marah-marah hanya karena aku membawa sekretarisnya, ujar Kim Soo-hyun pada Ni Park. Ibu, dia memang anak kurang ajar. Bagaimana aku tidak marah? Dia membawanya tanpa memberitahuku terlebih dahulu, gerutu Daehyun tidak ingin kalah untuk mengadu pada ibunya. Persis seperti anak kecil yang berebut mainan. Ibu, baru saja aku ingin menghubungi kakak namun ternyata sudah menelepon duluan, ujar Kim Soo-hyun. Ibu, dia bohong, sanggah Daehyun. Cukup, hentikan perdebatan kalian, bentak Ni Park sembari memandang kedua putranya secara bergantian. Kepalanya sungguh pusing mendengarkan mereka yang saling beradu mulut. Park Ji-hun hanya bisa memijat kepalanya. Tidak disangka jika kedua putranya harus menyukai orang yang sama. Bahkan Daehyun sudah menikahinya diam-diam. Jika Kim Soo-hyun sampai tahu, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Di mana gadis itu? Tanya Ni Park. Dia ada di dalam kamar dan saat ini sudah tertidur. Tadinya aku ingin mengantarkan ke rumahnya namun dia tertidur sehingga aku membawanya ke rumah ini, ujar Kim Soo-hyun membela diri. Itu hanya alasan saja baginya agar bisa menyentuhnya. Sanggah Daehyun. Kakak terlalu berlebihan, timpal Kim Soo-hyun. Sudah, bukankah kalian baru saja pulang? Sebaiknya kalian mandi dan istirahat,
ujar Park Ji-hun dengan nada dingin. Tidak ingin berdebat di depan orang tuanya, Dae-hyun memilih naik ke atas untuk membersihkan diri. Tapi nanti dirinya akan membuat perhitungan pada Kim Soo-hyun. Ayah, panggil Jo Yeon-ho yang hendak menuruni tangga bersama dengan Aeri. Anak itu langsung berlari ke arah Dae-hyun. Kau belum tidur. Dae-hyun langsung mengangkat tubuh mungil putranya. Aku belum ngantuk, jawab Jo Yeon-ho dengan logat khas anak-anak yang menggemaskan. Kami tadi mendengar suara ribut-ribut. Ada apa sebenarnya? Tanya Aeri. Tidak ada, jawab Dae-hyun dengan singkat tanpa melihat Aeri. Ayah mandi dulu, sayang. Dae-hyun mengecup kedua pipi cubi putranya kemudian menurunkannya. Apa kau perlu bantuan, sayang? Tanya Aeri sembari memegang dasi suaminya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Dae-hyun langsung melangkahkan kakinya untuk naik ke atas. Aeri sungguh sangat kesal dengan sikap Dae-hyun terhadapnya. Rasanya tidak pernah sekalipun bersikap baik dan ramah. Selalu saja sikapnya dingin. Tadinya Aeri ingin menyusul namun dia penasaran sehingga mengajak Jo Yeon-ho untuk kembali menuruni tangga. Hai semuanya, sapa Aeri. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Aeri pada Ni Park. Dae-hyun marah karena Kim Soo-hyun membawa pulang Su-yin tanpa meminta izin, sahut Ni Park. Apa? Aeri melebarkan pupilnya. Jadi hanya gara-gara itu saja Dae-hyun sampai berteriak malam-malam seperti ini. Hai, Yeon-ho, sapa Kim Soo-hyun yang berjongkok di depan anak itu. Paman mandi dulu. Kim Soo-hyun mencubit pipi keponakannya kemudian bergegas pergi ke kamarnya. Lalu di mana gadis itu sekarang? Ujar Aeri. Dia ada di dalam, sudah tertidur, jawab Ni Park kemudian menyusul suaminya untuk duduk di sofa. Sudah terlanjur tidak bisa tertidur sehingga mereka memilih untuk menonton televisi terlebih dahulu. Park Ji-hun memangku cucu kesayangannya. Meski Aeri merasa bosan, dia terpaksa ikut menonton walaupun acaranya sangat tidak menarik. Dia hanya sibuk memainkan ponselnya sembari sesekali tersenyum tidak jelas. Setengah jam kemudian Dae-hyun turun yang diikuti oleh Kim Soo-hyun di belakangnya. Ibu, aku ingin menemani calon istriku untuk tidur. Apa boleh? Tanya Kim Soo-hyun dengan tersenyum miring. Cih, apa maksudmu calon istri? Tanya Dae-hyun dengan suara ketus dan melebarkan pupilnya. Tentu saja, aku berniat untuk menjadikannya istri, sahut Kim Soo-hyun. Tidak boleh, tolak Dae-hyun. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Sejak tadi ribut terus, bentak Ni Park yang menjadi emosi. Aeri mengernyitkan keningnya, memandang dua pria bersaudara yang duduk berseberangan. Kim Soo-hyun, ada salam dari Lisa, ucap Aeri untuk mengalihkan pembicaraan. Aku tidak tertarik, balas Kim Soo-hyun. Kepalanya mendadak sakit ketika mengingat nama Lisa. Kau seharusnya bersama Lisa saja, timpal Dae-hyun. Stupe Pepe, sebaiknya kalian tidur, ujar Park Ji-hun. Baiklah, aku akan tidur di kamar tamu. Kim Soo-hyun bangkit dari duduknya. Berani menyentuhnya akan kucincang tubuhmu, ujar Dae-hyun dengan berapi-api. Nenek, kalau aku bagaimana? Apa boleh tidur bersama kakak? Tanya Jo Yeon-ho dengan mengerjapkan dua bola matanya yang kecil. Kau ingin tidur bersamanya? Tanya Ni Park sembari mengangkat sebelah alisnya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tidak, nanti kau akan membangunkannya, tolak Dae-hyun. Aku janji tidak akan berisik. Jo Yeon-ho memperlihatkan jari kelingkingnya. Sebenarnya apa kelebihan gadis sialan itu sehingga semua orang di rumah ini sangat menyukainya, batin Aeri yang merasa posisinya di rumah itu tidak dianggap. Baiklah, ujar Dae-hyun menyetujui ide putranya. Dengan adanya Jo Yeon-ho pasti Kim Soo-hyun tidak akan berani berbuat macam-macam. Ayo, paman juga ikut bersamamu, ucap Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun, sentak Dae-hyun melirik tajam pada adiknya. Kakak, kau takut sekali. Aku hanya bercanda, ujar Kim Soo-hyun dengan tersenyum jahil. Ni Park yang mengantarkan Jo Yeon-ho ke kamar tamu. Menyuruh cucunya untuk tidak mengganggu Su-yin. Aeri enggan mengantarkan putranya. Bisa-bisanya putranya memilih tidur dengan perempuan itu. Dengan kesal Aeri akhirnya menyusul Dae-hyun yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar. Selanjutnya bab 81 tidur bersama Jo Yeon-ho.